Saksikan podcast di Ichiro Channel bersama saya Olivia, di mana kita akan membahas bagaimana tanggapan guru dalam pembelajaran di sekolah semasa pandemi COVID. Jangan lupa ya. Nih, obrolan start sini. Uhuy. Kali ini uhuy. Karena ada di samping kita nih, Bang. Ada seorang guru, Bang. Tapi sebelum kita nyapa dia, kita sapa Iya. dulu nih buat Sobat Curah, apa kabar buat semuanya. Dan kita agak sedikit berbeda tempatnya, ya kan? Kita agak sedikit lebih ke apa? Kalau kemarin biasanya lebih ke kafe lah ya. Kalau kita ini Kongko gitu kan? Kita lebih ke home. Kenapa? Kita pengen satu hal yang beda lagi lah. Ya enggak? Abang nih seorang guru sebelah kita. Oh ya, ada guru. Kenalkan dulu dong. Dari tadi ya. Waalaikumsalam. Kenalin dulu dong. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya juga nggak tahu. Kenalan dulu siapa, Mbak? Kenalan, Iya. nama saya Olivia Novita. Oh, Dipisah ya? ya. Dipisah. Novita Sari. Gue baru tahu ternyata Olive, ya kan, pacarnya Popeye panjangannya Olivia. Gue baru tahu. Iya, udah. Bapak Semua umur ya? Tapi Oke, ngomong-ngomong oke. suaranya agak deket ya. Oh, gitu. Iya. Dari Oke, mana segini? apa kabar, Mpok? Alhamdulillah. Iya, manggilnya Baik. Mpok boleh ya? Boleh, karena biasanya Iya. manggilnya Mpok. Kenapa dipanggil Oke. Mpok? Ntar dulu, woi, karena kalian udah kayak saling kenal nih, gue mau tanya ya kan? Temen sekolah dulu. Ya walaupun temen sekolah panggil Mpok. Mpok kan bahasanya lebih tua. Betawi gitu Ya, kan? Betawi. bahkan lebih tua 3 tahun. Enggak loh, Mpok itu lebih tua jauh lah. Padahal aslinya tuaan. Iya, iya. Tuan aneh sih. Iya, kenapa? Gak ada, seneng aja manggil Mpok. Lucu aja gitu Iya, loh. oke. Sebenarnya banyak sebutannya. Ya udahlah, Iya. pokoknya macem-macem intinya kalau untuk sebutan kita sih ya. Iya. Iya. Gitu. Oke. Saya manggil dia papi. Nah, kan bahaya kan? Lebih bahaya Tahu. nggak kalau manggil Mbak? Aman. Aman. Bahaya kan? Oh gitu ya? Aman. 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 Kalau Aman manggil banget. papi kan gimana Iya, gitu ya? iya. Enggak Kayak- ikutan. kayak apa? Oke. 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 Udah nggak usah bahas Panggilnya internet Mpok ya. itu. Kalau misalnya Iya. banyak orang juga kalau ada sini manggilnya Mpok. Kalau sebenarnya kan nggak mungkin loh seorang guru panggilnya Mpok kan? Iya juga sih. Pak guru. Buat mungkin murid-muridnya nih yang lagi nonton nih, gurunya nih Gurunya lagi ada nih. di sini. Kita satronin dulu gurunya ada di sini ya. Iya. Iya kan? Kita tanya-tanya dulu. Tanya-tanya dulu. Diculik ini ya. Wajib nonton loh buat Wajib. murid-muridnya. Subscribe, like, share, ya kan? Komen Iya. juga Komen, yang ada di bawah komen. sini. Silahkan betul. komen apa aja, kritik sarannya sangat kami tunggu. Oke. By the way, guru apa nih? Kan pertanyaan juga lah. Ah, itu Guru apa dia. nih? Pak, lu guru apa nih, Pak? Guru IPA. Sekolah? Sekolah SMP. SMP? SMP di salah satu SMP di Cilegon. ya? Cilegon. Oh, Di oke. Cilegon Iya. ya. SMP lo. IPA nih, SMP. guru IPA lo. Halo. Tapi halo, lagi Bu bercabang gurunya. juga sih ngajar Apa? seni. Oh, Seni seni. budaya. Ya. Kok jauh ya? Ya, ya, melimpang ya. Itu juga saya Guru juga IPA. bingung. Kenapa bisa jadi sejauh itu gitu? Oke, kalau guru IPA pelajaran kimia oke lah. Ah. Biologi oke lah. Ya. Ya kan? Fisika. Ya, fisika oke. Matematika boleh lah. Iya, merepet. masih masuk. Masih masuk lah. Seni. Seni. Kenapa ya? Nari. Nari. Vokal. Teater. Vokal. Vokal. Musik. Musik. Kau mau dong diajarin? Oh, boleh. Ini Boleh. malah lebih ahli kayaknya ya. Enggak juga sih. Dulu saya berguru soalnya. Gue agak sedikit loading. Kenapa? Agak loading, Dre. Gue ngebayangin lu pakai baju SMP. Heeh. Eh, Baju SMP. orang kayak lu Kayak gua. sekarang Ah. pakai baju SMP. Badan bodak, Bodak gitu kan. rambut botak. Yoi, preman dari mana? Aduh, betul. Tapi kalau misalnya ngomong SMP, pasti banyak banget ya kenangan-kenangan juga waktu SMP kan. Oh iya Bahasanya, jelas dong. Banyak. anak-anak SMP pasti ada yang geng-gengan gitu kan. Oh iya, betul. Tuh teman-teman, siapa tahu Ada punya yang pengalaman nih. SMP-nya dulu ngapain? Ya Iya. kan? Komen. Nanti kita share. Yang paling menarik kita panggil orangnya. Oh gitu ya, bener ya, komen. Iya kan? Tapi ngomongin guru Iya. IPA, apa sih susahnya? Apa ya? Berarti kok bisa deh melenceng dari IPA terus sekarang jadi guru kesenian gitu loh. Enggak bareng dia, Bang. Kombinasi double antara ngajar di IPA Ya. sama Sama ngajar seni. seni, double. Hobi, dia hobi Enggak. sama yang namanya Iya, kesenian. maksudnya dia udah ngajar IPA.
terus ngajar seni. Really? Ibarat itu di persimpangan antara otak kanan dan otak kiri itu Nah, digabungkan itu. menjadi satu, Bang. Tuh. Cerdas. Lah. Ini adalah salah satu panutan guru yang luar biasa. Oke. Kasih tepuk tangan. Ya. Buat muridnya luar biasa gurunya ya. Kalau misalnya kalian luar biasa, kalau saya bilang Olive luar biasa, gitu. Oke, kita tunggu kapan Iya. pacarnya Popeye datang ke sini. Oke. Popeye-nya pelaut. Kalau boleh tahu sejak Iya. kapan jadi seorang guru nih? Kita kan nanya juga kan soal Iya. Olive kan seorang guru di salah satu sekolah menengah pertama ya Iya. sebutannya. Terus sudah berapa lama sih sebenarnya? Masuk 5 tahun. Oh sudah 5 tahun. 5 tahun. Kenapa bisa lari ke guru sih? Iya. Nah ini nih. Kenapa? Dulu tuh kalau misalnya dibilang cita-citanya sebagai guru, enggak sama sekali. Enggak. Enggak sama sekali. Kenapa nyemplungnya ke guru? Iya, itu dia ya. Karena guru itu adalah Iya. sosok panutan yang luar biasa. Oh, Betul. Pahlawan yang tanpa jasa. betul. Ya, Ya betul. udah, itu adalah salah satu profesi yang sangat pokoknya ya itu, gitulah pokoknya. Bahkan Apa? sampai Gitu. Karena seorang guru Iya, itu betul, memang betul. salah satu yang ngajar kita, mendidik kita ya kan selama di sekolah. Menciptakan ya kan, benar. menciptakan generasi. Tapi gini Generasi. loh, lain hal nggak tahu kenapa akhir-akhir ini ya Olive juga. Aku manggilnya Olive aja biar akrab ya. boleh. Ya boleh, akrab asal ya. jangan manggil gua papi aja. Bener. Endre. Jadi, sekarang stigma seorang guru kan banyak orang yang bahkan di media sosial sendiri yang notabene wah guru tuh galak, right? Ada yang ngomong wah guru killer, kita menyebutnya guru killer ya, dulu atau guru killer. Terus ada yang gurunya baik banget, tapi nggak tahu kenapa beberapa tahun ini belakangan ini mungkin kalau misalnya lihat media ataupun pemberitaan di mana ada guru yang dianiaya oleh muridnya. Ya. Ada guru juga yang tidak diperlakukan oleh baik oleh muridnya, bahkan ada murid sama gitu yang ibaratnya ada dipakai kasar lah segala macem lah ya kan. Iya. Nah, menurut Alif gimana sih untuk tanggapan untuk didikan anak seperti itu emang agak susah sih di zaman sekarang ya? Iya, kalau dilihat sih memang dari zamannya dulu kita waktu jadi murid dengan zaman sekarang itu sangat berbeda jauh, ya. Apa tuh bedanya? Apa? Ya, Bedanya mungkin karena pengaruh dari film ya, dalam arti TV, ya. Kemudian lingkungan juga sangat berpengaruh. Kalau dulu kita sama guru itu istilahnya kayak takut Andrea, bukan takut sih, lebih tepatnya hormat ya. Menghormati. Hormat. Jadi kalau ada guru itu baik yang kita ajar, yang ngajar kita maupun yang tidak mengajar kita itu kita pasti salim. Lebih tepatnya segan. Iya, segan Segan, sama ya. salim. Ibunya apa misalnya itu bapak. Kalau sekarang ini mah the realnya gitu ya. Malah banyak siswa yang kalau tidak diajar dengan kita, ya santai aja gitu, lewat-lewat aja. Loh. Jadi Kok gitu? ini adalah etika, berarti kan Iya, etika nih. Etikanya betul. Oke, bener juga sih. Iya. Karena memang dulu zamannya dulu kita masih sekolah, kita tuh takut loh. Kalau misalkan ada apal gitu kan, kita nggak apal, terus tangan kita dipukul sama yang namanya ilir Penggaris. gitu. Penggaris. Aduh sakit. Besok Betul. Nah, harus apal nih. emang gimana sekarang pakai caranya. penggaris masih? Oh udah nggak bisa, udah nggak boleh. Masih ada penggaris? Udah nggak ada kan? juga nggak boleh. Nggak ada penggaris? Dilaporin bang. Oh iya. Dilaporin. Itu dia. Kalau misalnya zaman sekarang beda adalah Iya. anak dulu kita nggak bisa main lapor karena kita bukan rasa takut ya, tapi apa? Ya kita merasa salah gitu kan. Iya. Malah kalau Rasa kita lapor ke mengaku orang salah tua gitu, itu gitu. malah makin Malah marahin. sekarang gitu malah ya. Dimarahin, lapor. Akhirnya kena pasal. Pasal, undang-undang Undang anak Kak Seto, tolong Kak Seto diperbaiki Iya. secara lebih gimana lah gitu ya Iya, kan. betul. Ya kalau menurut dari Bu Guru nih Bu, kira-kira bagaimana sih untuk orang tua yang ada di rumah nih saran-sarannya supaya mendidik anaknya lebih baik? Apakah memang dengan cara kekerasan kah? Atau dengan cara yang hati ke hati gitu loh. Biasanya nemu gak sih anak-anak yang kayak gitu yang agak-agak ya mungkin ya ini ya ada yang baik, nakal dan lain sebagainya, itu relatif lah ya namanya Iya, orang ya. iya. Kalau misalkan nemuin orang yang susah diatur itu gimana sih caranya? Nah banyak, malah lebih banyak sekarang. Lebih banyak yang baru-baru ini ya. baru ini kan. Baru. Karena gini, sebenarnya ya kalau waktu kita jadi murid istilahnya mah
gitu kan ya, caper ke Oke. guru. Dan itu memang terbukti. Jadi sekarang tuh lebih ngerti posisi anak, apakah si anak ini berperilaku seperti itu karena pengen mencari perhatian, atau memang seperti kata pepatah ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi dia membaca, merekam apa yang dia lihat di rumah, lalu dia aplikasikan di sekolah gitu. Jadi misalkan kalau di rumahnya dibentak-bentak sama orang tua, di sekolah pun gantian dia membentak teman-teman yang lain. Lah, kok jadi kebalik? Ntar lu, kok jadi kebalik sih? Iya. Kan biasanya di sekolah kita Iya. dididik nyampe rumah kita harus melakukan apa yang sekolah lakukan. Iya. Lah ini nonton sinetron di rumah, Iya. yang sinetron lakukan kita lakukan Iya. di sekolah. Nah ini nih, Nah, ini dia bang. Iya, lebih Apa? Kalau bisa TV-TV di rumah yang sinetron itu udahlah dicabut aja. Entar dulu, jangan gitu loh. Gini nih, sorry ya, ampun deh. Lawan kita, Kesel loh. lawan kita, lawan kita. Kalau kita ini kontroversial loh ngomong itu. Lah. Emak nanti. Oh ya juga ya. maksudnya saya juga mama loh. Ya, bukan, Belum gini, mama gini. mau jadi Diluruskan. Maksudnya Iya. gini, sorry, balik. Fans klubnya sinetron dah gitu deh. Ya, untuk fans klubnya sinetron, tolong nonton sinetron cukup ibu-ibu aja yang di rumah ya. Anak-anaknya tolong disuruh belajar aja. Nggak usah Nah. itu nonton-nonton sinetron. Kalau Karena kalau bahasa gue sih yang terbaru adalah FGK. FGK. What? Fans garis keras. Wow. Ya kan? Itu udah Udah paling ada tuh fans terdepan garis keras, gitu udah ya. banyak loh. Iya. Ya, makanya coba nih mumpung Bu Guru ini Nah. kita lagi di sini, tolong sih untuk orang tua yang di rumah bisa disampaikan ke orang tuanya seperti apa untuk mendidik di rumah gitu loh Iya, kan. betul. Kita mendidik anak-anak itu nggak cuma di sekolah tentunya ya kan. Iya, kan? Harus di rumah juga kita ada pendidikan khusus, artinya secara kekeluargaan gitu kan, hati ke hati. Betul, Mungkin betul. konsep Dari cara hati belajar ke hati. ngerjain PR di rumah gimana. Iya, Coba mungkin iya. bisa dijelasin ke Gini. teman-teman Ciro semuanya. Untuk pertama, yang namanya guru kan perkenalan dengan murid baru itu kan kita masih belum tahu karakternya ya, masih membaca-baca gitu. Jadi untuk beberapa bulan pertama kita harus lihat dulu tipe anak. Oh ini anaknya pendiam. Oh ini anaknya suka marah-marah nih. Oh ini anaknya ternyata kalau di depan kalem tapi ternyata di belakang suka ngebully temennya. Gitu kan ya. Terus kita cross check juga dari orang tuanya. Ternyata memang kebanyakan mengcopy paste apa yang dia lakukan, maksudnya orang tuanya lakukan di copy paste di sekolah gitu loh. Oh. Iya, kebanyakan seperti itu. Anak yang diem banget di sekolah itu berarti rata-rata ya banyak yang tertekan di rumah. Tertekan. Iya, tertekan di rumah. Mungkin di rumahnya diapain itu? Misalnya mungkin ya, mungkin ya misalkan harus belajar terus di rumah, belajar terus jadi ditekan gitu. Akhirnya Terus begini, kuper di gitu. di sekolahannya Jadinya kuper ya? lebih diam. Ada yang anak anteng banget di rumah, ditekan juga, di sekolahnya jadi berontak. Gitu. Itu juga ada. Berarti masuknya ada psikologi anak itu sendiri Iya, ya? iya psikologi. betul. Iya. Jadi kita nggak bisa ngejudge kalau dulu kan lu nggak pintar istilahnya gitu ya. Tapi sekarang ngerti, oh kenapa siswa ini jadi malas, oh kenapa siswa ini kayaknya ke guru cuek gitu. Karena dia ngerasa yang saya tuh butuh lebih diperhatikan Iya. gitu. Iya. Nah jadi sebenarnya bukan peran guru saja tapi peran orang tua gitu loh. Ya, Lebih dominan Lebih. guru atau orang tua di rumah sih? sebenarnya lebih dominan ke orang tua. Kalau orang tuanya mendukung, ya, kemudian ngerti banget sama anak, istilahnya gitu, di sekolah juga lebih enak. Oke. Kalau misalnya sedikit kita ulas ya. Kalau kita sedikit ulas tentang pendidikan, Iya. gitu, Andre. Dan pendidikan secara psikologi, sebenarnya kan pendidikan itu yang baik adalah pendidikan di rumah. Kalau di pendidikan sekolah itu sekitar 25% kan. Betul. Iya. Sekitar 25%. Sisanya berarti harus pendidikan di rumah. Itu yang terkadang orang tua juga ya udah orang anak udah kita sekolah mahal-mahal mungkin gitu kan. Ya juga. Kalau secara ini ya, Bu Guru nih, kalau misalkan ada nemuin Iya. anak yang susah banget diatur, ngerjain PR enggak, terus kerjanya di sekolahan misalkan kurang mendengar gitu loh, nggak merhatiin gitu kan, Iya. terus lagi nilai hasilnya pun jeblok Kecil. gitu misalkan kecil, ada nggak sih saran cara bagaimana supaya anak tersebut bisa fokus? Karena gini, saya gitu loh, saya adalah anak dulunya sekolah, di mana saya pertama kali belajar matematika misalkan, ini sekian, gampang banget ya. Makin ke sana saya misalkan nggak fokus satu, hari kedua, hari ketiga, dan hari selanjutnya nggak akan ngena di otak. Iya betul. Bener kan? Benar. Nah, ada nggak tips-tipsnya buat teman-teman
yang mungkin belajarnya kurang secara efektif nih gitu. Nah, kalau untuk masalah belajar ya, siswa ini kan sebenarnya dari SMP itu dituntut 10 mata pelajaran. Benar nggak? 10, ya Ya. benar. Beda kalau misalnya kita di luar negeri itu kan mulai dari SD bahkan menuju ke SMP lah bahasa kita gitu, itu udah dikhususin. Jadi apakah anak ini basicnya di seni ya dilanjutin ke Di seni. seni. Kalau di sini kan kita masih mencari jati diri ya. Jadi Betul. harus menguasai 10. Nah, Betul. kalau saya pribadi ketika saya mengajar tidak memaksakan anak itu harus bisa IPA. Tidak. Oh, gitu. Jadi di saya kadang di pelajaran IPA ini anak nilainya kok nggak bagus gitu ya, di bawah KKM terus. Tapi setelah konsul dengan guru-guru yang lain, oh dia jago di olahraga gitu. Oh dia jago di seni, oh dia jago di bahasa Indonesia. Iya. Iya. Nggak semua. Iya berarti nggak mesti harus pinter, minimal paham dan mengerti. Itu doang kan ya? Pengennya gitu. Paham aja dulu, nggak masalah kalau misalnya memang nilainya itu anjlok di bawah ya, tapi dia paham aja dulu. Yang mau mengerjakan gitu. Bang, Oke. saya punya ide bang. Apa tuh? Kejawab pertanyaan saya. Apa? Kan saya bilang tadi, kalau misalkan saya hari pertama saya ngerti tuh pelajarannya. Aha. Hari kedua, 3, 4, 5 nggak ngerti bang. Ya. Nah, kalau ada teman-teman yang sama kayak saya, kayak tadi, komen di bawah ini pelajaran apa yang Anda nggak ngerti, nanti Empok taktekin kontrak sendirian dia ngejelasin di papan tulis. Oh iya tuh, boleh. Boleh. Apalagi lagi, iya benar. Setuju. Apalagi lagi masa pandemi sekarang loh. Pelajaran biologi kan tentang apa? Ya. Nah, Apalagi masa pandemi seperti sekarang, gitu, Bener. yang mulai agak kangen juga kali ya untuk semua Kangen, guru ya untuk kangen bertatap muka dengan murid-muridnya. Iya. jadi udah berapa lama? Dari Maret ya, kalau nggak salah. Dari kita. Maret, April, Mei, Mei, Juni, Juni. Agustus. Satu semester. Atau semester. Iya. Nggak ketemu dengan murid. Nggak ketemu. Bahkan saya lihat loh, ada di itu bang, Aha. viral video gitu. Ada guru yang dia ngajar sendiri, kursinya pada ngebalik semua, nggak ada muridnya. Teman-teman yang marah-marah sendiri loh. Ini orang Itu saking kayak- nggak ada ininya gitu loh bang. Mungkin sebuah ini loh, sebuah rasa atau sebuah apa ya? Sebuah hal yang Sense gitu ya. sense atau ingin ditunjukkan ini loh kita Iya. merasa Bosen kan di rumah. bosen juga, guru juga merasa bosen juga Iya, gitu kan. akhirnya di sekolahan kosong ngujar sendiri. Ngajar Mau- sendiri. Mau nyobain nggak kayak gitu? Enggak. Sedih banget ya. Aduh. Sedih beneran. Tapi untuk mungkin diganti dengan daring, benar kan ya? Daring. Iya. Apa Derek? Daring itu mungkin boleh aja deh yang jelasin. Pembelajaran secara online tidak Nah. tatap muka. Pertanyaannya, secara online itu efektif apa tidak? Ini yang dilema ya. Ya nggak apa-apa, kita Nggak apa-apa, jelasin kita aja. mau jelasin aja beneran. Ini mah. Jadi kalau untuk di tempat saya agak kurang efektif. Kenapa? Satu dari segi ekonomi siswa. Oh, Oke. Ya. Kenapa Kemudian, ekonomi? Karena kebanyakan kelasnya menengah ke bawah. Ya, maksud dari menengah ke bawah itu nggak semua punya gadget yang Android ya. Oh, Ya, masalahnya masih gadget ya? banyak gadget. Kemudian Lebih ada yang punya fasilitas. pun, ada yang punya tapi kita keterbatasan dengan kuota. Kuota juga. Sama sih bu gurunya juga. Oke. Iya sebenarnya guru. Oke, Itu terus? Oke. curhat sedikit Terus? ya. Ya kemudian pembelajaran daring itu kan berarti menggunakan teknologi. Benar. Boleh misalnya menggunakan laptop atau handphone. Mhm. Nah, walaupun anak sekarang tuh stigmanya, anak tuh main HP terus, Iya, gitu kan. iya. Tapi ternyata banyak di antara mereka ketika pembelajaran daring nggak bisa menggunakan, tidak bisa menggunakan aplikasinya. Gitu. Oke. Nah, Maksudnya aplikasi apa nih? ya misalnya aplikasi kayak Zoom, Zoom. Buat Oke. Google Meet, pembelajar. pembelajaran ya, Buat belajar. pembelajaran seperti itu mereka belum bisa, terutama yang dari kelas 6 ke kelas 7 ya, maksudnya dari SD ke SMP ini, bahkan mengirim email aja, ibu kita nggak ngerti email itu cara ngirimnya gimana. Orang Apa yang tuanya harus pun di Saya- rumahnya enggak ini. Nggak ini. banyak yang nggak ngerti juga Ah, gitu, oke, banyak yang oke, nggak oke. paham. Tapi ada yang mereka ngerti. Abang mau nggak? Habis selesai ini cara ngirim email bang jelasin bang. Tadi langsung dibahas loh. Langsung dijawab sama Langsung dijawab Langsung soalnya. dijawab paling ngerti loh. Paling ngerti. Bu gurunya juga main TikTok gitu. Ngeri loh. Ngeri loh. Ya, tapi aku nggak punya aplikasinya, tapi kalau untuk lagu-lagu TikTok tahu Tahu, gitu. oke. Oke, ini kan tadi ngebahas tentang daring ya. Daring. Kita ngomong daring ya. Dan juga pertama adalah keterbatasan
khususnya untuk yang ekonomi ke bawah. Ya. Ya kan, mulai alat segala macam, ya kan, kuota segala macam. Nah, sebenarnya solusi yang untuk ketika daring harus daring gitu. Menurut Olive atau Bu Olive sendiri, apa sih yang perlu bantuan seperti apa? Khususnya kan ini salah satu kebijakan dari pemerintah, benar kan? Iya. Betul. Ya kan? Iya, betul. Kebijakan pemerintah untuk melakukan daring. Nah, harusnya ada nggak sih yang kayak seperti solusi lah untuk pemecahan masalah daring ini? Terkadang kan kalau kita daring nggak semua bisa belajar betul. seperti itu. Harusnya ada nih. Mungkin dari guru punya solusi untuk pemerintah juga, siapa tahu dari pemerintah juga bisa ngeliat kita kan, ngeliat YouTube kita. Ini kan sekedar masukan kita loh. dong. Iya. Kan? Iya. Jadi sebenarnya pertanyaan yang ditanyakan juga sama kita-kita. Ya, sama Jadi gak ada jawabannya dong. Saya. Soalnya gini loh, pendidikan di kota kita ini belum bisa disamakan dengan pendidikan yang di kota besar. Ya. Bedanya di mana? Bedanya di Gini, mana? kalau di kota besar itu sudah mulai menggunakan daring dan fasilitasnya itu udah mulai oke. Gitu. Dan sebelum masa pandemi masa pandemi itu udah banyak yang menggunakan fasilitas daring. Fasilitasnya apa contohnya? Ya tadi kayak handphonenya, handphonenya, laptop. Ya. Maksudnya dari sosialnya. Ya. Artinya orang yang berkalangan menengah ke atas, orang beli handphone gampang banget gitu kan. Ya, terus wifi di rumahnya pun support sampai sekian ribu giga gitu misalkan gitu kan. Ya. Jadi gampang aja dong akses dia untuk Zoom dan lain-lain gitu. Nah kalau kita jangankan gitu mungkin ya maksudnya sinyal aja susah nyarinya. Betul terutama sinyal. Apalagi yang terakhir kalau nggak salah waktu ujian kan. Kalau nggak salah ada ujian, ada beberapa daerah juga yang merasa susah juga ujian daring. Betul. Bahkan ada yang sampai gurunya datang langsung ke anak muridnya untuk bawa soal ujian itu sendiri. Betul. Gitu. Sampai ke rumah-rumah siswa untuk mengajar juga ganti-gantian karena memang ya itu tadi ya. Oke. Pertanyaan saya masih belum terjawab. Iya, soalnya kita. Ada nggak sih maksudnya yang terpikirkan oleh para guru? Biasanya punya guru-guru ya, guru-guru juga punya solusi, tapi biasanya solusi jadi kayak solusi debat kusir, ya diobrol jadi gitu-gitu nggak ada tanpa ada solusi yang tepat gitu loh. Cuma ada yang ngobrol-ngobrol udah gitu loh. Kalau untuk kepikiran ibaratnya darurat ya. Iya, kepikiran apa sih yang dipikirin? Kalau kita untuk siswa yang tidak mempunyai handphone Android itu kita ke sekolah, maksudnya siswanya diperbolehkan untuk ke sekolah. Belajar sekolah. Iya, belajarnya di lab sekolah. Artinya nggak secara langsung ya belajarnya dia. Tetap online. Tetap online tapi di lab. Di lab. Karena sekolah pasti ada lab. Iya, maksudnya kan nggak semua banget ya. Enggak. Jadi yang memang dikhususkan saja, jadi tetap jaga jarak itu memang masih ada. Itu paling ke sekolah. Atau mungkin nggak sih gitu? Atau mungkin nggak? Kita kan tahu bahwa COVID ini sudah mulai kelihatan ya, artinya rata-rata korbannya adalah yang umur-umur di atas 30 tahun gitu kan. Kalau anak-anak sekolah, kalau anak-anak sekolah kan agak-agak masih imunnya mungkin kuat gitu kan. Mungkin ada nggak contohnya gitu loh. Oke, misalkan kita kumpulin dalam satu tempat di lapangan gitu kan. Lapangan terus mereka duduk masing-masing dengan jarak-jarak yang sesuai dengan protokol ya kan. Berapa? 1 meter. Panas dong di lapangan, tadi dulu. Pasang dong tenda yang bagus gitu kan. Loh, enggak, makanya sekarang kalau misalkan enggak gitu, enggak gitu loh Bang. Saya khawatir Bang. Khawatir banget. Kalau misalkan nih di rumah ya kan, main oke lah ya. Kadang-kadang kita ngelepas anak kita tuh pakai handphone aja udah. Dan main game, gadget itu akhirnya tidak sesuai dengan apa yang harus kita didikan gitu. Betul kan, guru kan? Malah jatuhnya kayak gini. Kalau misalnya untuk daring sekarang ada plus minusnya jatuhnya. Ya kan? Karena gini, yang namanya pendidikan, yang kita tahu adalah dari mana pendidikan itu berjalan dengan baik adalah ada komunikatif secara langsung. Nah, berarti kan kalau misalkan kayak tadi bisa nggak dilakuin? Kenapa nggak bisa? Nggak tahu. Karena belum dicoba kan. Butuh proses ya. Soalnya kan kalau pandemik ini kayak kita ya, anak kecil belum bisa jalan tapi kita langsung lu jalan lu gitu. Kan langsung yang kaget kan, ngapain? Jalan gimana? Gitu. Jalan gitu. Kan itu yang agak susah. Kalau misalkan untuk pembelajaran online itu kalau di sekolah saya memang udah mulai dalam arti ayo nih yang kelas 7 sekarang ulangannya basicnya online. Kita ke lab gitu ya, itu sebelum ada pandemiknya kita ke lab, coba
cara kalian nanti belajar, maksudnya ulangan online seperti apa biar UN kan online ya. Ya. Ujian nasionalnya UN itu online biar nggak kaget gitu. Jadi anak kelas 7 kadang aku suka giring ke lab, yuk kita ulangan online dan itu banyak pertanyaan banget. Oh, Bu ini ngeklik apa? Pegang mouse pun itu masih nggak ngerti. Banyak yang nggak ngerti. Berarti Bu ini luar megangnya biasa. gimana Bu? Ini yang diklik apa? Terus kitanya gimana? Itu banyak banget pertanyaan karena kita merasa belum pernah menggunakan teknologi itu. Jadi ada positifnya juga ya? Ada. Ya, Ada. ada positifnya. Ada gimana ada positif ada negatif. Tapi kalau misalnya tadi yang disampaikan, jadi untuk saat ini untuk anak-anak sekarang ini untuk khusus anak SMP Iya. untuk penggunaan media sosial yang baik ya penggunaan media sosial yang baik ternyata masih jauh dari banget. kata mengerti kan. Iya, tapi kalau misalnya, kamu buat TikTok ya, oh siap. Tapi kalau misalkan kita bisa kondisikan Bang, tadi kan memang kata Olive masalahnya adalah wifi ataupun gadget dan lain-lain. Coba dong kalau enggak di satu kecamatan ataupun di salah satu kelurahan ataupun RT RW disiapkanlah wifi gratis. Bisa itu salah Ya kan? satunya. Satu Gadgetnya solusi loh. bisa lah nanti pinjem dulu sama siapa kan gitu kan. Atau kan disediakan dari warga sekitar. Yang artinya Yang ini buat mampu kita lah, semua loh gitu kita kan. ya sebagai anak-anak Indonesia yang harus kita didik supaya menggantikan generasi selanjutnya itu harus Betul. luar biasa. Betul. Dengan cara apapun kita harus Betul. dukung gitu Malah, kan. Andre, kalau misalnya itu masa kita kalah bahasanya gitu loh. Untuk daerah beberapa daerah juga ada anak-anak juga nih. Pos ronda, ada suatu hari beritanya, itu pos ronda. Jadi anak-anak pada ngumpul di pos ronda untuk wifi yang di sana. Untuk belajar, serius ada. Wifi? Betul. Ada, bener kan ya? Iya, Ada beritanya? ada. Oh, gitu. Wifi gratis pos ronda loh. Pos ronda Wow, wifi wow. gratis. Luar biasa, semoga yang yang naruh wifi-nya dapat pahala yang luar biasa. Amin. Karena itu tadi buat banyak orang ya kan. Nah, yang penting positif, jangan yang macam-macam. Betul, Ya. betul. Ya kan? Oke, balik lagi tentang pandemi ataupun mengajar daring ya. Ini udah cukup Maret, April, 6 bulan. 6 bulan. Ya, Kangen nggak satu sih? semester ini. Secara langsung ketemu anak-anak. Oke, apa yang dikangen? Apa yang Coba, dikangenin? nih ada anak-anak nih. Coba ngobrol deh Iya. buat murid-muridnya. Aduh, terutama dulu tuh tahun kemarin ya, Aha. anak kelas 8C. Spesial banget memang anak kelas 8C. Mana 8C? 8C, Halo. sekarang udah kelas 9 nih, udah pada Ya, udah naik. Kan udah pada naik kelas semua. Iya. Nggak tahu dari sekian semuanya berkesan, Aha. tapi yang paling banget berkesan tuh memang 8C. Apa sih kesannya? Apa kesannya? Mereka tuh apa ya, sering menunggu gitu maksudnya kapan pelajarannya Bu Olive gitu ya. Wah. Terus ketika kita kalau belajar kan nggak langsung buka buku ini segala macam, enggak. Kalau aku tipenya bercerita dulu gitu ya. Supaya Asik. anak tuh Asik guru kayak begini. Telling story. Iya. Telling story. dan mereka tuh bener-bener ngedengerinnya yang bukan karena cerita aja biar nggak belajar gitu. Enggak. Asal jangan cerita tiba-tiba Enggak. enggak. Mereka tuh antusias gitu. tidur. Ngedengerinnya. Kadang di Itu sosmed bukan juga kita, Andre. gitu. Itu bukan kita. Kalau kita sama guru ngajar tidur di belakang. Ini dia nih. Gak sama sekelas dulu di kelas jadi tahu banget. Terus apa lagi? Jadi kebongkar. Bahaya nih, tidak mendidik. Enggak, tapi emang seru Apa? sih. Kalau istirahat nih sama Oke. sama Andre tuh kita tuh kadang nggak jajan, Aha. ya. Tapi, Lip sini Lip, sukanya gitu kan. Ayo ngapain coba? Ngapain? Pura-pura main drum. Oh, jiwa seninya udah Iya. ada. Kami adalah pesuka Avenged Sevenfold, ya. Jiwa Jadi seni udah ada. Ya, oke. Nah, The dari question is, itu. kenapa tiba-tiba Olive sekarang ada di dunia pendidikan? Iya, itu dia. Nah, sekarang gini loh, waktu Aha. sidang kuliah Aha. itu ditanya sama dosen-dosenku, nanti mau jadi guru atau tidak? Dan jawabannya adalah tidak. Dan ternyata Dan Dan ternyata nyemplung. Nyemplung. Nyemplung juga Waktu kuliah di mana? di ini boleh disebutin? boleh. Boleh nggak Boleh. apa-apa, Oh, gue tahu boleh ya. motor juga. Di nggak apa-apa. Untirta. Oh, di Untirta. Untirta sekarang luar biasa loh. Luar biasa loh, salah satu universitas terbaik yang ada di Banten. Sekarang lagi ada pembangunan kan Untirta kan? Yoi. Giliran kita udah lulus, pembangunannya malah lebih bagus ya. Oh iya. Ini satu kampus juga. Satu kampus tapi beda Tapi beda divisi kita, fakultas ya. beda fakultas. Pot udah satu apa? Satu alma mater. Ini mah namanya reuni. Iya betul. Emang Reunian. kawan lama yang luar biasa. Iya, alhamdulillah. Mulai dari pertama kali jatuh cinta ya kan? Aha. Tahu banget lah ya. Oke. Iya. Tapi ngomong-ngomong sekarang udah punya pacar belum?
Oh, berarti buat teman-teman semua nih yang lagi view mungkin Gitu ya. silakan daftarnya sama saya. Enggak. Pendaftarannya Entar cukup deh, murah. entar Juri, dulu, juri. Entar dulu, Andre. Siapa tahu ada anak muridnya yang Oh, gitu ya? konsep. Kan ada juga loh, ada murid yang suka sama gurunya. Masa? Ngeri loh. Itu dia. Oke, Aduh. balik ke tentang Iya. obrolan kita seputar pendidikan yang saat ini dibilang, oke ini lagi new normal ya, lagi masa new normal yang dimana di kota kita sendiri ya, di kota Baja ini udah benar-benar kembali coba new normal. Setelah yang kemarin ada beberapa perusahaan juga yang melakukan kampanye 100 hari, ya kan, plus tanggal 15 Juli kemarin adalah 100 hari, dan dimana kita masa ke new normal, ya kan. Iya. Ditambah pemerintah pun udah mulai menurunkan tensinya, boleh untuk ada yang boleh sekolah dan lain sebagainya. Nah, tanggapan Olive dengan new normal ini sendiri gimana sih? Maksudnya adakah yang aduh kenapa nggak sekarang normal kalian gitu atau gimana gitu? Ini secara pribadi ya? Secara pribadi dan Iya. sebagai guru. Sebagai guru. Ya Allah. Perwakilan ya, Perwakilan guru ya. ya, seluruh guru di Indonesia. Kalau secara pribadi ya itu udah positif ya. Mhm. Yang penting alhamdulillah gitu loh. Akhirnya gitu ya. Tapi ada takutnya juga gitu. Takutnya? Takutnya karena kan untuk virus ini kan belum ada vaksin Aha. ya. Dan kita nggak tahu dong kalau misalnya ketika kita ngajar misalnya ya udah mulai masuk kita ngajar apakah anak itu sehat atau misalnya anak itu udah mulai tertular dan lain-lain, kan kita juga kurang tahu gitu ya. Enggak gini loh, di semua perusahaan pun kita yang dewasa gitu ya, kerja, protokol itu wajib. Wajib. Temperatur, kemudian semprot, cuci tangan dan lain-lain. gunakan Itu dilakuin masker, aja. jaga jarak. Why not gitu. Sudah sesuai, tapi untuk COVID ini kadang ada yang tidak demam, biasa-biasa seperti kita, tapi ketika dites ternyata Orang tanpa Orang gejala. tanpa gejala. Iya, Nah, oke. kayak ini yang Jadi agak kalau susah. misalnya untuk kita orang dewasa, mungkin untuk protokol bisa bahasanya mematuhi protokol. Tapi untuk anak-anak, mungkin pemerintah bahasanya gini, tanda kutip adalah anak-anak apakah mau mengikuti protokol. Terkadang anak kecil pun, anak-anak pun Iya. disuruh lakuin A, dia akan lakuin B. Mungkin kayak gitu kan, pemerintah Iya, mungkin iya, nggak iya, seperti itu. agak takutnya gitu. Ya kita kan memang karena mendidik anak-anak supaya beretika yang baik ya Betul. kita harus menuntun mereka supaya ya inilah cara aturan kita kan gitu supaya Berarti- kesehatan kita semua kan Berarti gitu aja. secara perlahan gitu kan. Oke, berarti Iya. satu hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah udah termasuk tepat berarti ya? Iya. Sudah termasuk tepat. Termasuk tepat, Termasuk. termasuk tepat. Ya kecuali ada yang kurang. Cuma apa? memang masih deg-degan ya. Secara pribadi memang masih udah takut gitu, Kenapa? takut, ada rasa takutnya. Tapi kalau untuk selamanya seperti online kayak gini, aduh kayaknya nggak sanggup. Kita harus ketemu siswa nih, harus benar-benar ngajar, mengajarkan itu Betul, secara betul. Secara Secara- live ya. Karena kalau langsung itu kan luring, kita ya. jelas gitu loh. Mbak, Bu, saya mau nanya dong, Aha. pertanyaannya nggak ngerti di ini, nggak ngerti di itu. Kalau versi online gimana gitu loh. Masalahnya kan banyak siswa yang kita pun live kadang masih yang mengabaikan gitu Iya. ya. Apalagi yang Nggak fokus lah bahasanya. apalagi yang online. Terus ngomong-ngomong udah mulai masuk sekolah dong. Sudah. Gimana sih pertama Gimana? kali masuk ke sekolah gitu? Kalau untuk murid baru MPLS dan itu bergantian Oke, karena emang memang nggak boleh banyak apa ya. tuh MPLS? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Oh. Iya. Masuk tapi nggak semua. Jadi Sebagian, dibagi-bagi sebagian. Oke, gitu. oke. Nanti setelah itu daring karena kita baru dapat SK-nya itu sampai Desember, jadi udah full semua daring, nggak ada yang masuk. Oke. Nah, selama di masa pandemik ataupun masa belakang ini ya, beberapa bulan belakang, peran orang tua juga menjadi berpengaruh banget kan. Bahkan kalau yang nggak salah beberapa sekolah juga ada yang bikin WhatsApp grup WhatsApp ya buat Hampir Iya. semua sekolah punya. hampir Boy. semua Pakai gitu semua. kan. Semua Pakai ya, semua. pakai gitu ya. Artinya kalau ada informasi-informasi mengenai sekolahan ya bisa langsung di situ dijelaskan. gitu ya. Betul. Berarti ya oke lah. Positifnya media sosial juga ternyata banyak lah bantu gitu kan ya Iya, untuk masalah banget. Ya. jauh lebih banyak kayak gitu. Tapi ya kita tetap kangen lah ya namanya suasana-suasana sekolah yang baik kan gitu kan dengan catatan kumpul bareng gitu kan terus belajar dengan efektif. Betul. Ya kita doakan semoga COVID ini bisa musnah di permukaan. Amin, 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 ya amin. Allah.
ya kan? Karena kadang capek juga loh. Iya, Capek ya, kalau misalnya kita capek, tapi kalau ketemu anak tuh ada senengnya. Mungkin orang tua di rumah juga capek juga kali ya. Kayak ngeliatnya sebel gitu. Lagi liat masak anak. gitu ya, lagi masak. Diganggu Gitu-gitu. Ya mungkin buat adik-adik semuanya yang pinter, yang cantik, yang ganteng, yang soleh, tolong dengerin ya apa kata ibu gurunya, dengerin kata orang tuanya. Nih COVID ini adalah salah satu momen kita berkumpul sama keluarga. Betul. Ya, momen dimana yang jarang banget terjadi. Iya kan. Bahkan kalau misalnya pulang sekolah nih ya kan, sampai rumah kadang udah tidur ataupun main ya kan. Terus ketemu orang tua juga ayah gitu, contoh ya ayah kan kerja gitu, jarang ketemu juga gitu kan. Iya. Ini mumpung lagi momen seperti ini ya, dimanfaatkan untuk banyak interaksi dengan keluarga dan keluarga juga ya, orang tua khususnya berilah pendidikan ataupun mengajar yang seenggaknya lebih baik lah ya. Jangan pakai kekerasan juga, nggak perlu harus membentak. Terus juga mengarahkan juga ke anak untuk jangan nonton sinetron. Kok ke situ? Karena memang gitu loh, sinetron itu sudah jelas ya. Gak salah kok sinetron Kita nggak itu. menyalahkan sinetron. Sudah ada tulisannya BO. Ya, Bimbingan Bimbingan orang tua. tua. Di mana orang tua harus membimbing, di mana ini loh, ya kan? Ya. Yang baik, ya yang baik diambil, yang buruk ya jangan diambil gitu Betul. kan. Karena nggak semuanya hal di sinetron itu baik untuk dicerna mentah-mentah. Betul. Gitu, Betul, kan? betul. Dan memang satu lagi sih kita dapat kabar duka ya bang ya. Ya. Dapat kabar duka kan? Ya, abang tahu kabarnya? Apa? Nggak tahu? Kabar duka hari ini kalau ada The Legend meninggal tadi pagi. Oh, Mas. Ya, Pelawak. lawak Ya, Mas. Aja, Mas. Kita sangat berduka sekali. Iya. Turut berduka cita, semoga almarhumah diterima di sisinya, Amin. diterima segala ibadahnya, Amin. amalnya, dan segala perbuatan baiknya. Dan di keluarga juga yang ditinggalkan, semoga dikuatkan. Amin. Amin. Dan di belakang ini juga banyak banget ya orang-orang yang meninggal. Contoh yang meninggal dunia kayak Glenn Fredly di masa pandemi kemarin, Iya. ya kan. Terus apalagi banyak lah ya, yang Iya. tokoh-tokoh juga, terus banyak juga yang Oke lah, kok jadi sedih? Iya. karena memang gimana ya nuansanya tuh kita lagi ya, Kita mau ngebahas tentang Olive loh sebenarnya. jadi ya gitu. Oke, buat sobat Ichiro semuanya, terima kasih banyak sudah menonton channel kita. Oke, thank you Olive udah Terima mau kasih Terima kasih. Olivia Novita Sari, ya kan? Novita Sari. Oh gitu ya, Olivia Novita Sari. Ya, untuk para murid-muridnya ya, ini dia gurunya nih. Ternyata gurunya asik juga ya. Iya. Asik Saya mau banget. jadi gurunya Tadi dia. ada ini loh Apa? tentang stigma guru galak gitu Ah ya. ya itu tuh. Sedikit ya, sedikit. Boleh, ya. Oke, apa-apa. oke, sebagai mau penutup diklarifikasi ya. Sebagai klarifikasi. penutup deh. Dan Oke, teman-temannya oke. juga dibilang kayaknya Boleh Oke. itu termasuk guru yang galak Bener. gitu kan. Percaya oke. nggak sih? Bener-bener sampai Oke, kelewat oke. tuh. Coba Iya. jelasin, Iya, kenapa sih bisa galak guru tuh? Kenapa sih? Sebenarnya tidak ada guru yang galak, tidak ada. Tapi Sebenarnya gini, tegas dengan galak itu kan agak beda tipis ya. Tegas Kalau galak, galak baru masuk dari pintu, set gitu ya. Kita kan langsung diam atau apa? Tiba-tiba dimarahin tanpa ada angin, ada badai gitu kan. Dimarahin, itu galak namanya. Baru, Bu, apa? Gitu ya, itu galak. cuek, jutek, Iya. jutek. tiba-tiba udah Nah. ngegas. Nah, itu baru galak. Tapi kalau tegas. tegas, misalnya guru masuk, udah ngucapin salam, tapi kita masih hai gitu ya. Aha. Baru ditegur istilahnya ya. Aha. Baru dikasih tahu, ditegur, baru itu namanya Tegas. Gitu. Tuh, jadi perbedaan Iya. guru galak dan Dengan guru tegas. tegas adalah seperti itu. Seperti Itu dia. Dan inilah guru yang Guru yang tegas. Bukan ya galak. Iya, tapi aku selalu nggak dipercaya misalnya sama teman rekan kerja gitu ya. Nggak mungkin Bu Olive tegas, kayaknya juga kalau ngomong lemah lembut gitu ya. Oh, Iya. Oke. taunya Jadi enggak gitu. benar ya yang namanya stigma guru galak ya tolong dirubah ya. Bahkan sampai saat ini pun banyak orang yang bikin ada mungkin ya pengalaman ya. Andri juga nulis juga dulu punya guru yang killer bahasa. Iya, bahasanya guru kita. Padahal mereka nggak killer, dia nggak killer, tapi hanya tegas aja. Tegas. Kita menganggapnya galak. Buat adik-adik semua, Betul, yang namanya galak betul. ataupun tegas, itu buat adik-adik semua kok. Ya. Tapi kalau misalkan Ya. didiemin, gurunya diem aja, ditanya nggak dijawab. Ya apa nggak dijawab? Hati-hati, guru itu udah mulai peduli sama kamu. Intinya, kalau guru udah tegas, peduli, mau dan perhatian. Kamu.
Oke, selamat malam, terima kasih. Selamat sore juga, selamat siang mungkin yang di sana. pokoknya ini terima kasih banyak untuk menonton channel kami. Tetap stay tune terus Jangan dan lupa di subscribe, like, dan komen. komen. Saya Oki Pratama. Andri Putrado. Olivia Novindra.